Salam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami agar kita semua tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu ini, dan kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dengan sukacita kita menikmati akan kasih Tuhan, menikmati akan anugerah Tuhan, menikmati akan kekudusan Tuhan. Biarlah kuasa Allah memenuhi hati dan pikiran kita hari ini. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku kudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam
menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Katakan menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena lewat kasih dan anugerah-Mu, Engkau senantiasa mengaruniakan berkat kepada kami, secara khusus berkat rohani yang melimpah-limpah, sehingga kami bisa menikmati indahnya kasih anugerah-Mu. Ya Bapa, hari ini kami memulai ibadah minggu ini. Mohon kiranya Engkau hadir dan memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai selesai. Kiranya lewat ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di nama Yesus, Sang Kepala Gereja kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan nas Alkitab kita minggu ini terambil dari kitab Amsal 12 ayat 13 yang firman Tuhan berkata demikian. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita, bahwa kita rindu untuk setia kepada Tuhan. Karena ketika kita setia dan ketika kita dipercaya, kita ingin hidup kita mempermuliakan Tuhan. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru, ku mau cinta, ku mau cinta pada mereka yang duka, ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah, ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia, ku mau bersama
bakti bagiku, ku mau puji, sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji, sebab rahmat telah diberi. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pada kesempatan hari ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu Yesus. Dia yang tahu dan menilai hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupmu. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada penginjil Rusmalia dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi kita patut bersyukur di hadapan Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema merdeka dari kata-kata kotor. Merdeka dari kata-kata kotor. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini
mengingatkan akan kehidupan saya pada waktu kecil, di mana saya hidup di suatu desa yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral di dalam menjalani kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah nilai kesopanan di dalam bertutur kata kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Baik itu kepada orang tua, kepada kerabat, kepada saudara, ataupun kepada teman. Bapak Ibu, dalam hal ini pula tidak heran jikalau pada waktu itu sangat jarang, bahkan sulit sekali ditemui orang-orang yang berkata kotor atau tidak baik. Sungguh satu kehidupan yang membawa damai. Mungkin di antara Bapak Ibu juga mengalami seperti yang saya alami. Namun sekarang Bapak Ibu, seiring dengan berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi yang ada, rupanya nilai-nilai kesopanan itu sedikit demi sedikit bergeser. Kalau dulu jarang sekali kita temui orang-orang berkata kotor, namun sekarang ini begitu mudahnya kita dapat jumpai orang-orang yang dapat berkata-kata kotor memakai mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat saya membuka salah satu media sosial yang saya miliki. Dan tidak sengaja di sana saya melihat sebuah tayangan video yang isinya adalah seorang anak kecil yang sedang marah. Dan di dalam kemarahannya itu, anak ini meluapkan emosinya dengan kata-kata yang sangat kotor. Dan yang membuat saya heran, begitu banyak orang dewasa yang ada di sekitarnya tidak pernah mengarahkan anak kecil untuk berkata-kata dengan baik. Bahkan ada di antara mereka justru menganggap lucu akan apa yang dikatakan oleh anak ini. Sungguh keadaan yang sangat miris, bukan? Tetapi itulah fakta yang terjadi di sekitar kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu semua juga melihat hal yang sama seperti yang saya lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa kata firman Tuhan berhubungan dengan kata-kata kotor? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dengan tegas mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini apa artinya Bapak Ibu? Ini artinya yang pertama bahwa Tuhan melarang setiap kita berkata-kata kotor. Kemudian yang kedua artinya bahwa Tuhan tidak pernah membenarkan orang yang berkata-kata kotor, apapun itu alasannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Lalu bagaimana caranya kita dapat mengendalikan lidah bibir kita, mengendalikan mulut kita untuk tidak berkata-kata kotor, atau dengan lain bahwa perkataan kita bebas dan merdeka dari kata-kata kotor. Bukankah lingkungan sekitar kurang mendukung keberadaan kita untuk berkata-kata yang baik? Dari nas yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar dua hal untuk dapat kita bisa bebas, merdeka dari kata-kata kotor. Yang pertama, untuk bebas dan merdeka dari perkataan kotor, maka sadarilah status kita sebagai manusia baru. Sadarilah status kita sebagai manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang selalu melakukan kehendak Kristus di dalam hidupnya. Kalau kita memperhatikan dari pasal 1 dari kitab Efesus ini, di sana kita melihat bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Kristus melalui jalan salib. Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Untuk itu di dalam pasal 4, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi mereka telah menjadi ciptaan baru. Apa itu? Yaitu manusia yang melakukan kehendak Kristus di dalam kehidupannya. Dan salah satu kehendak Kristus di dalam kehidupan mereka adalah mereka harus bebas dan merdeka dari kata-kata kotor. Seperti dari nas yang kita baca tadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, perkataan kotor apa yang dimaksudkan Paulus di sana? Dalam bahasa aslinya memakai kata sapros.
sebenarnya ini memiliki pengertian yang sangat luas. Di sana memiliki arti bahwa sesungguhnya perkataan kotor di sini adalah semua perkataan yang tidak ada faedahnya. Semua perkataan yang sia-sia, semua perkataan yang tidak berguna dan jahat. Itu pengertian Sapros. Untuk itulah ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan perkataan kotor di sana adalah yang pertama, perkataan yang tidak didasari oleh kebenaran atau fitnah. Kemudian yang kedua, perkataan yang mempergunjingkan orang lain atau berbicara hal-hal yang negatif tentang orang lain. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud perkataan kotor di sana adalah perkataan kasar, perkataan jorok, makian, umpatan, hinaan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pengertian yang sebenarnya dari perkataan kotor yang dimaksudkan Paulus, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya, bukankah mengerikan jikalau kita lakukan? Bahkan justru membawa dampak yang sangat negatif dalam kehidupan kita. Apa dampak negatifnya? Bagi diri sendiri, bahwa perkataan kotor itu bisa mengontrol dan menguasai hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Bagaimana orang yang dengan mudahnya berkata-kata kotor, maka kemudian di dalam kehidupannya dia cenderung untuk melakukan apa yang dikatakannya itu. Dia cenderung temperamen. Itulah dampak negatif bagi diri sendiri jikalau kita selalu mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian bagi orang lain Bapak Ibu, bahwa perkataan itu ternyata bisa melukai, bisa menghancurkan, dan bahkan membuat frustasi serta putus asa orang lain. Bapak Ibu, saya pernah mengenal seseorang yang dikatakan bodoh. Dan pada saat itu pula lah anak ini kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah. Bukan hanya berhenti sekolah, bahkan sampai saat ini anak ini selalu mengurung di dalam rumah. Malu untuk bertemu dengan orang lain, malu untuk keluar rumah. Kenapa? Karena dia berkata pada diri sendiri bahwa saya adalah orang bodoh. Menghancurkan bukan? Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa ternyata perkataan kotor itu juga bisa merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan di antara keluarga bisa hancur karena perkataan yang salah. Hubungan pertemanan, hubungan dalam lingkungan kerja, bahkan hubungan di dalam kehidupan bergereja pun bisa hancur kalau kita mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang salah. Mengerikan bukan Bapak Ibu dampak yang ditimbulkan oleh perkataan kotor. Oleh sebab itu menyadari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar mereka mengingat bahwa Tuhan sudah menebus mereka dan mereka menjadi ciptaan baru, di mana mereka harus melakukan kehendak Kristus, dan salah satunya mereka harus bebas dan merdeka dari kata-kata kotor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita lihat kehidupan kita. Coba kita renungi perkataan kita selama ini. Apakah kita sudah bebas dan merdeka dari kata-kata kotor? Puji Tuhan jikalau mungkin saat ini kita merasakan bahwa aku sudah bebas. Aku sudah merdeka dari kata-kata kotor. Namun demikian Bapak Ibu mungkin ada di antara kita saat ini sedang berjuang untuk bebas dari kata-kata kotor. Jangan pernah menyerah. Karena kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan penebusan kepada kita. Status baru sebagai ciptaan baru sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalamnya Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bebas dan merdeka dari kata-kata kotor. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, untuk bebas dan merdeka dari perkataan kotor, maka sadarilah panggilan kita untuk menjadi berkat melalui perkataan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, di sana kita bisa menemukan salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu agar perkataan kita menjadi berkat. Agar perkataan kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menggunakan perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ketika kita dipanggil
dipanggil untuk menjadi berkat melalui perkataan itu, maka Tuhan akan menguatkan kita dan kita pasti akan mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu perkataan seperti apakah yang sesungguhnya dapat menjadi berkat itu? Di dalam Efesus 4 ayat 29 menuliskan syarat perkataan yang menjadi berkat, yaitu yang pertama bahwa perkataan itu adalah tujuannya membangun. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar cerita seseorang di dalam lingkungan kerjanya. Dia mengatakan bahwa saya sudah dijatuhkan teman saya di hadapan atasan saya dengan perkataan yang tidak benar. Dan orang ini marah dan kecewa kepada temannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah begitu banyak kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita juga seperti itu? Seringkali seseorang menjatuhkan orang lain karena alasan iri, dengki, dan juga alasan-alasan yang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hendaklah ketika kita ingin perkataan kita menjadi berkat, maka perkataan kita adalah tujuannya membangun, membangkitkan semangat, menciptakan semangat, bukan menjatuhkannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perkataan yang membangun adalah perkataan yang memberi manfaat. Ini berhubungan dengan cara yang tepat di dalam menyampaikan perkataan kepada orang lain. Karena apa Bapak Ibu, tidak semua perkataan baik, jikalau kita sampaikan dengan tidak baik, maka dampaknya juga akan tidak baik. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam nas yang kita baca dengan kalimat di mana perlu, yang artinya apa? Bahwa perkataan yang kita sampaikan harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan keperluan orang yang kita ajak bicara, sehingga pada akhirnya perkataan itu bisa menjadi berkat. Jikalau mungkin kita perlu mengoreksi dengan perkataan kita, mari kita koreksi orang lain, tetapi jangan pernah menghakimi. Jikalau mungkin kita perlu mendorong dengan kata-kata kita, doronglah orang lain dengan perkataan, tetapi jangan pernah memaksa. Jikalau mungkin kita rindu mengarahkan orang lain supaya bertambah baik dan benar, arahkan itu, tapi jangan pernah menggurui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan bagi beberapa orang, kata salam yang kita ucapkan kepada mereka, itu adalah penghargaan yang luar biasa, dan mereka merasa diperhatikan dan mereka mendapatkan berkat melalui salam yang kita berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui hal ini kita belajar bahwa mari kita berkata-kata yang memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, perkataan yang menjadi berkat adalah perkataan yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, jikalau Tuhan menuntut perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih, sesungguhnya itu bukanlah suatu hal yang asing di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita berbicara kepada orang lain dan ketika kita ingin kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain, berkatalah dengan kasih. Kolose 4 ayat 6 dikatakan di sana, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Dituntut di sana bahwa ketika berkata-kata, hendaklah kata-kata kita penuh kasih dan keramahan. Kemudian kalau kita perhatikan 1 Petrus 4 ayat 11, ternyata perkataan yang penuh kasih adalah perkataan yang disampaikan ketika kita menyatakan firman Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah perkataan yang penuh kasih dan Tuhan ingin kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perkataan kita selama ini? Sudahkah menjadi berkat bagi orang lain? Ingat panggilan kita bahwa Tuhan rindu, Tuhan ingin setiap perkataan kita boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk kita boleh menjadikan perkataan kita berkat bagi orang lain dengan bebas dan merdeka dari kata-kata kotor. Di akhir perenungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk belajar mengendalikan lidah bibir kita. Sehingga kita bisa bebas
dan merdeka dari kata-kata kotor. Dengan cara yang pertama, sadari status kita sebagai manusia baru yang melakukan kehendak Kristus untuk tidak berkata-kata kotor. Kemudian yang kedua, sadari panggilan kita untuk menjadi berkat melalui perkataan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan ingat bahwa sesungguhnya setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Puji Tuhan, amin. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini yang boleh mengajarkan kami untuk boleh merdeka dari kata-kata kotor. Bukan sesuatu yang mudah bagi kami ya Tuhan, karena kami penuh keterbatasan dan kelemahan. Namun satu hal keyakinan kami bahwa Engkau akan terus menguatkan kami, sehingga perkataan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian bagi Allah kita untuk menuntun hidup kita, jalan hidup orang benar. Rembang tengah hari, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, pada hari ini ya Tuhan kami bersyafaat dan berdoa secara khusus dalam situasi dan kondisi hari-hari ini dalam masa pandemi. Mohon kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Engkau menjaga, memelihara keluarga kami, menjaga dan memelihara gereja kami. Demikian juga ya Tuhan Engkau tetap menjaga dan memelihara bangsa dan negara kami. Bapa, kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan keadaan ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan mari Engkau nyatakan anugerah-Mu buat kami, sehingga kehidupan kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini ya Bapa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan mari Engkau memberkati mereka.
Kami berdoa bagi Bapak Sandy Tindian, bagi Bapak Edi Suyanto, bagi Saudara Indru Kristianto, dan juga bagi Saudara Magdalena. Demikian juga kami bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Sugianto. Mari ya Tuhan, kiranya dengan bertambahnya usia, Engkau terus menambahkan sukacita, berkat damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Mari iman mereka Tuhan kuatkan, keluarga mereka Tuhan berkati, pekerjaan kesehatan juga Tuhan memberkatinya. Demikian Bapa, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demikian ya Bapa, yang menjadi doa kami percaya Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menjawab. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kembali saya undang bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi dan terima berkat yang dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk kembali, silakan mengambil doa teduh. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini untuk saudara. Yang pertama, kotak persembahan disiapkan di pintu utama depan gereja. Mohon bagi jemaat yang sudah mempersiapkan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan. Dan bagi jemaat yang ada di rumah bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening Gereja Persekutuan Kristen Malang. Kemudian untuk warta jemaat dan pengumuman lainnya juga akan kita informasikan kepada jemaat baik lewat WA maupun dengan lewat lainnya. Lalu kemudian saudaraku, perlu kami informasikan bahwa minggu depan tanggal 6 September 2020 gereja kita akan mengadakan ibadah sakramen perjamuan kudus. Baik bagi jemaat yang beribadah secara onsite atau di gereja maupun bagi jemaat yang beribadah secara online di rumah. Nah, mohon bagi jemaat yang sudah dibaptis atau disidi untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan bagi jemaat yang beribadah secara online, roti dan anggur perjamuan kudus akan dibagikan pada hari Jumat. Nah, untuk informasi lebih lanjut kita akan informasikan di kemudian hari. Demikian, dengan ibadah selesai, kiranya kita tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan kiranya dengan menjaga diri kita semua bisa tetap sehat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu.